Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA kelas 10. Kali ini kita akan berdiskusi tentang topik klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup, anak-anak? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari secara khusus dalam cabang ilmu biologi yaitu taksonomi. Apa sih manfaat dengan melakukan klasifikasi? Dengan melakukan klasifikasi, maka kita bisa menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam. Sedangkan manfaat yang kedua, klasifikasi membantu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Di dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, digunakan dasar-dasar klasifikasi berupa morfologi, ciri-ciri fisik, cara reproduksi, manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan yang terakhir kandungan zat biokimia. Itu tadi beberapa karakter yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjutkan. Ya, beberapa ilmuwan mengemukakan teori atau pendapatnya tentang bagaimana klasifikasi dilakukan. Di sini dikemukakan 4 macam sistem klasifikasi yang pernah dikemukakan. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah dikemukakan oleh Aristoteles. Dasar klasifikasi masih sederhana, yaitu berdasarkan sifat morfologinya atau ciri-ciri luar makhluk hidup. Oleh sistem klasifikasi alamiah, makhluk hidup dibedakan menjadi 2 kingdom atau 2 kelompok besar, yaitu kingdom animalia atau hewan dan kingdom plantae atau tumbuhan. Sistem klasifikasi yang kedua adalah sistem klasifikasi artifisial. Ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Klasifikasi ini dibuat untuk tujuan praktis sehingga dasar klasifikasinya juga yang praktis. Misalnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Itu klasifikasi sistem artifisial. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan, morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan perilaku. Hubungan kekerabatan yang ditemukan itu nanti digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik. Kemudian yang keempat ada klasifikasi sistem modern, anak-anak. Klasifikasi sistem modern ini dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan ditambah dengan ciri-ciri gen atau kromosom dan ciri-ciri biokimia. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah diterapkan secara internasional. Yang paling awal diterapkan klasifikasi sistem 2 kingdom. Ini hanya membagi makhluk hidup ke dalam 2 kingdom, yaitu kingdom plantae dan animalia. Selanjutnya berkembang sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu makhluk hidup dikelompokkan ke dalam kingdom plantae, animalia, dan protista. Selanjutnya dikembangkan sistem klasifikasi 4 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan dalam kingdom plantae, animalia, protista, dan ditambah 1 kingdom yaitu monera. Lanjut pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 5 kingdom, plantae, animalia, protista, monera, ditambah 1 kingdom yaitu fungi. Sistem klasifikasi lanjutnya adalah klasifikasi 6 kingdom.
Makhluk hidup dibagi menjadi 6 kingdom, yaitu plantae, animalia, protista, fungi, sedangkan kingdom monera dipecah menjadi 2 kingdom, yaitu archaebacteria dan eubacteria. Yang terbaru ada sistem klasifikasi 8 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi kingdom archaebacteria, eubacteria, archezoa, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Kemudian ada juga sistem klasifikasi 3 domain, di mana makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 3 domain utama, yaitu archae, bakteria, dan eukariota. Untuk pembelajaran kelas 10 SMA, kita menggunakan klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom seperti tadi sudah kita pelajari, makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 5 kingdom, yaitu kingdom animalia, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, protista, dan monera. Berikut ini adalah tabel perbandingan ciri dari kelima kingdom tadi didasarkan pada ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah apakah selnya merupakan sel prokariot atau eukariotik. Yang dimaksud sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sehingga substansi genetiknya telanjang atau tidak diselubungi oleh membran. Sedangkan sel yang eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Kemudian ciri yang kedua adalah keberadaan dinding sel. Beberapa sel memiliki pelindung tambahan berupa dinding sel. Ada juga sebagian yang tidak dilengkapi dinding sel. Kemudian cara memperoleh makanan, apakah secara autotrof atau heterotrof? Autotrof artinya mampu menghasilkan makanan sendiri, baik melalui fotosintesis maupun kemosintesis. Sedangkan heterotrof artinya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia hidup dengan memperoleh makanan atau sumber energi dari lingkungan atau medianya. Kemudian ciri berikutnya adalah struktur tubuhnya, apakah berupa uniseluler atau hanya tersusun atas satu sel, atau multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Kemudian ciri terakhir yang digunakan sebagai pembanding adalah keberadaan pigmen fotosintetik. Kita analisis satu persatu. Monera bersifat prokariotik, memiliki dinding sel dari bahan peptidoglikan, bersifat autotrof namun juga ada sebagian yang heterotrof. Tubuhnya tersusun atas satu sel atau uniseluler dan ada sebagian yang memiliki pigmen fotosintetik, ada sebagian yang tidak memiliki pigmen fotosintetik. Protista berupa sel eukariotik. Sebagian ada yang berdinding sel, ada yang tidak. Cara memperoleh makanannya juga beragam, bisa secara autotrof maupun heterotrof. Kemudian struktur tubuhnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Demikian juga ada yang punya pigmen fotosintetik, ada yang tidak. Jadi memang anggota kingdom Protista ini yang variatif anak-anak. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau jamur, selnya eukariotik, memiliki dinding sel dari bahan kitin. Dia memperoleh makanan secara heterotrof. Semua fungi bersifat heterotrof. Ya, struktur tubuhnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, dan fungi atau jamur tidak memiliki pigmen fotosintetik. Kingdom keempat yaitu plantae. Selnya eukariotik memiliki dinding sel dari bahan selulosa. Cara memperoleh makanan secara autotrof dengan fotosintesis. Tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler dan plantae memiliki pigmen fotosintetik. Kingdom terakhir adalah animalia, selnya bersifat eukariotik, tidak berdinding sel. Dia memperoleh makanan secara heterotrof, jadi animalia itu tidak mampu melakukan fotosintesis maupun kemosintesis. Struktur tubuhnya multiseluler
dan tidak memiliki pigmen fotosintetik. Ini adalah contoh anggota kingdom Monera dari kelompok bakteri dan alga hijau biru. Kemudian ini adalah contoh anggota kingdom Protista, ada alga atau ganggang, ada yang uniseluler dan multiseluler anak-anak, dan ada protozoa atau protista mirip hewan. Kemudian yang ketiga adalah contoh anggota kingdom fungi atau jamur anak-anak, ada yang berupa jamur uniseluler, ada yang berupa jamur multiseluler. Ini adalah contoh anggota kingdom lantai atau tumbuhan. Ada kelompok tumbuhan lumut, kelompok tumbuhan paku, dan kelompok tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir adalah contoh anggota kingdom animalia, terdiri atas berbagai jenis hewan, baik yang bertulang belakang maupun yang tidak bertulang belakang. Itu tadi kelima kingdom. Selanjutnya, dalam klasifikasi kingdom nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi tingkatan-tingkatan takson yang lebih rendah. Jadi kingdom atau regnum, ini khusus istilah bagi kingdom tumbuhan, akan dibagi menjadi beberapa filum atau divisio. Nanti divisio akan dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Demikian juga kelas nanti akan dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil yang disebut ordo. Demikian seterusnya, ordo dibagi menjadi beberapa famili, famili dipecah dalam beberapa genus, dan genus nanti akan memiliki anggota beberapa spesies. Di dalam satu spesies mungkin ada beberapa variasi atau ras yang menghasilkan varietas atau ras di dalam satu spesies. Ya anak-anak, ini adalah contoh tingkatan takson pada beberapa hewan. Misalnya manusia dan harimau, kingdomnya sama-sama animalia. Kucing juga kingdomnya animalia. Filumnya sama, chordata. Subfilumnya sama, vertebrata. Kelasnya sama, vertebrata. Namun mereka berbeda di ordo ya anak-anak. Manusia itu masuk ordo primata, harimau masuk ordo karnivora, kucing masuk ordo karnivora. Kalian perhatikan harimau dan kucing memiliki kingdom sampai dengan ordo yang sama. Familinya harimau dan kucing masih sama, Felidae. Namun genusnya sudah berbeda. Jadi harimau itu anggota dari genus Panthera, sedangkan kucing anggota dari genus Felis. Nama latinnya pun akhirnya berbeda. Ya, kalau itu tadi pada hewan, ini adalah contoh tabel tingkatan takson pada tumbuhan. Di sini dibandingkan tingkatan takson jagung, tomat, dan mawar. Ketiganya anggota kingdom plantae. Juga anggota divisi yang sama, yaitu Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kemudian kelasnya ini sudah mulai berbeda. Jagung masuk kelas Monocotyledonae, sedangkan tomat dan mawar masuk kelas Dicotyledonae. Kemudian kelas nanti masuk ke dalam ordo, ternyata tomat dan mawar menjadi anggota ordo yang berbeda. Tomat adalah anggota ordo Solanales, sedangkan mawar ordo Rosales. Demikian seterusnya sampai ditemukan nama spesiesnya jagung zimes, tomat Solanum lycopersicum, dan mawar Rosa multiflora. Ya, lanjut yang Nana. Dalam penamaan makhluk hidup, dunia ilmu pengetahuan akhirnya menerapkan pola penamaan yang seragam untuk memudahkan pengenalan atau identifikasi suatu jenis makhluk hidup. Sistem tata nama yang digunakan menggunakan tata nama binomial nomenklatur atau penamaan dengan dua kata. Aturan-aturan di dalam sistem tata nama binomial nomenklatur yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, nama makhluk hidup terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus. Kata kedua merupakan nama spesies. Ini artinya nanti
Spesies-spesies yang berasal dari genus yang sama akan memiliki nama depan yang sama, namun nama belakang atau nama spesiesnya berbeda. Kemudian yang ketiga, karena nama itu terdiri atas dua kata, huruf pertama kata pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kata kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, cara penulisannya nama genus maupun nama spesies atau nama yang kata pertama maupun nama di kata kedua dicetak miring atau di garis bawah secara terpisah. Nah, terakhir, selain dua kata yang digunakan di dalam nama ilmiah, bisa juga diberikan tambahan nama atau singkatan nama deskriptor atau penemunya. Itu dapat dituliskan di belakang nama spesies menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Itu tadi sistem tata nama binomial nomenklatur. Oke, lanjut anak-anak. Ini adalah topik terakhir. Kita belajar tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Ini cara kita yang kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup yang kita temukan. Ini adalah contoh kunci determinasi anak-anak. Misalnya kita memiliki sampel makhluk hidup berbagai macam tumbuhan. Ada suplir, ada lumut, ada pinus, ada jagung, ada kedelai, dan terong. Misalnya seperti itu. Kemudian disediakan kunci determinasi dengan 5 opsi pernyataan ciri-ciri dari tumbuhan. Maka kalian tinggal mengarahkan masing-masing contoh spesies mengikuti urutan ciri-ciri mulai dari nomor yang paling rendah. Misalnya, tumbuhan yang berspora. Itu 1A, tumbuhan tidak berspora 1B. Misalnya kita suplir. Suplir itu berspora, berarti dia mengikuti 1A. Ya. Demikian seterusnya sehingga ditemukan untuk suplir ternyata hasil identifikasinya adalah 1A dan 2A. Berspora dan berbatang jelas. Kemudian lumut ternyata 1A, 2B, berspora tidak berbatang jelas. Demikian seterusnya sampai bisa ditemukan hasil identifikasi untuk semua sampel spesies yang kita identifikasi. Oke anak-anak, itu tadi diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai selesai. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.